Bismillah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun walhamdu fis samawati wal ard wa asyiya wa hina tusirun. Maha suci Allah di waktu pagi, sore, siang, malam sampai dengan subuh, dan segala puji baginya di langit, di bumi, di waktu terang maupun di waktu gelap. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumin. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad di setiap kedipan mata, setiap tarikan nafas, dan sebanyak pengetahuan yang engkau miliki. Alhamdulillah, hari ini saya kembali lagi menemui saudaraku, sahabat-sahabatku yang di luar sana, baik yang sudah subscribe saya maupun yang belum. Mudah-mudahan setiap kali pertemuan, sekalipun hanya sedikit, tetapi ada setitik hikmah yang dapat dipetik, paling tidak menjadi perbandingan ilmu antara satu dengan yang lain. Hari ini kembali saya berada di tempat parkiran Madrasah Ibtidaiyah, menunggu anak saya yang insya Allah sebentar lagi akan pulang. Jadi sambil menunggu, sambil sedikit kita bercerita lagi mengenai sesuatu hal yang kebetulan ada remaja-remaja putri yang ingin saya menyampaikan bagaimana agar kita memilih pasangan hidup itu menjadi pasangan yang bisa memberikan kita kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Jadi hari ini kita akan fokus berbicara khusus kepada perempuan. Ya, perempuan khususnya remaja putri yang insya Allah sebentar lagi mungkin akan menginginkan untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, seorang istri, ataupun sebagai guru yang akan mendidik anak-anaknya kelak menjadi orang yang dia inginkan. Tentu anak yang soleha, anak soleh-soleha, anak yang baik, yang berbakti dan berguna, serta membanggakan bukan hanya untuk keluarga, tetapi membanggakan dalam hal agama. Jadi kita perempuan sebaiknya satu modal yang paling utama yang harus kita pegang teguh, bahwa ketika kita hendak ingin mengarungi rumah tangga, maka kita harus bertekad bahwa insya Allah ketika saya akan menjadi seorang istri, maka saya akan menjadi istri yang terbaik, ibu yang terbaik, dan pendamping yang terbaik, yang bisa membahagiakan siapapun nantinya akan menjadi pasangan saya. Karena saya akan mencintai pasangan saya sepenuh hati, akan mengabdi kepadanya, menjadikan diri saya sebagai pelayan terbaik, dan selalu mengutamakan kepentingan-kepentingan yang dia inginkan. Ya, seperti itu. Kalau sudah memiliki tekad yang seperti ini, maka yakinlah bahwa siapapun pasangan kita nanti, mau itu pejabat setinggi apapun, mau itu profesinya sebesar apapun, yakinlah bahwa ketika dia memilih kita, berarti dia cinta dengan kita. Dan kita pun akan membalas cinta itu dengan tekad yang pertama tadi, bahwa kita akan selalu menjadi orang yang terbaik di dekatnya, akan memberikan yang terbaik, selalu menjadi orang yang pertama kali memberi bantuan dan pertolongan di saat dalam keadaan apapun. Sehingga dalam hal ini kita akan percaya diri bahwa kalau secara fisik mungkin kita masih bisa kalah, karena di luar sana masih jauh lebih baik secara fisik, tetapi kita punya keyakinan bahwa fisik itu bukanlah segalanya. Kalau sudah berada dalam satu rumah, maka yang menjadi prioritas utama itu adalah kebaikan. Dan ada satu kunci pamungkas yang menjadi rahasia
menjadikan kita seorang ibu ataupun seorang istri itu selalu percaya diri dan punya keyakinan bahwa dengan siapapun kita akan berpasangan, pasti dia akan menjadi orang yang berhitung 1000 kali lipat untuk meninggalkan dan menyakiti perasaan kita. Karena ya seperti tadi, kita akan menjadi orang yang terbaik. Nah, untuk itu, karena nekat kita dan tekad kita bahwa akan selalu menjadi orang terbaik, menjadi pengabdi dan pelayan yang terbaik, maka jangan tanggung-tanggung memilih pasangan hidup yang pantas untuk dijadikan yang dipertuan. Nah, seperti itu. Artinya sifat kita yang begitu baik, tekad kita yang begitu baik, jangan sampai kita salah memilih dalam hal ini. Kan sayang, kita sudah tekad bahwa akan menjadi pelayan terbaik, pengabdi terbaik, kemudian lagi menjadi orang yang utama dan pertama yang selalu memberikan dia bisikan kebahagiaan ataupun yang menyenangkan perasaannya. Tetapi di sini justru kita salah memilih orang. Dalam hal ini tidak seperti yang kita harapkan. Pasti di sini ada perhitungan bahwa tidak pantas orang ini saya jadikan saya pertuan, tidak pantas. Sekarang bagaimana agar kita mendapatkan pasangan yang sesuai yang kita inginkan? Satu rahasianya, jangan pernah jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pokok yang paling utama. Ketika kita hendak memilih pasangan, maka jangan terburu-buru. Duduk dan dekatilah Allah dengan sedekat-dekatnya, sehingga kita rasakan bahwa kita itu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu terlalu dekat, sehingga kita merasa dan yakin bahwa insya Allah apapun yang kita inginkan Allah akan berikan. Sehingga di situ jangan tanggung-tanggung meminta. Jangan kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha segala-galanya, yang maha kaya, yang maha mengabulkan, yang maha dahsyat. Kita tapi meminta sesuatu dengan mengukur keberadaan diri kita. Kalau kita merasa jelek, kita minta yang biasa. Kalau kita merasa miskin, minta juga yang sederhana. Jangan. Kalau kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta sesuai kebutuhan kita. Ya tentu yang baik, yang pintar, yang berani, yang sabar, yang ulet, yang penyayang, yang sayang keluarga tentunya. Kemudian lagi yang pekerja keras. Kemudian lagi ya semua yang kita inginkan. Jangan tanggung-tanggung meminta kepada Sang Pencipta. Dan di situ kita katakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa semua yang saya inginkan ini bagi saya dalam sangat mustahil, karena saya tidak punya kemampuan untuk itu. Tetapi saya yakin, karena apabila engkau menghendaki pasti terjadi, maka saya yakin bahwa jika engkau akan memberikan saya, pasti akan terjadi. Kembali lagi kepada ayat, iza aradasan ayakulah lahu kum fayakun. Apabila dia menghendaki hanya dengan mengatakan jadi, pasti terjadi. Jadi itu jadi modal. Modal yang paling utama inilah yang menjadikan kita untuk selalu percaya diri dalam kehidupan apapun. Mau itu urusan rezeki, mau itu urusan kesetiaan, mau itu urusan kebahagiaan. Karena kita terus-terus bersama Allah, komunikasinya selalu sama Allah, konsultasinya selalu sama Allah, maka yakin kita akan selalu merasa bahagia dan selalu tersenyum. Karena ketika kita merasa misalnya disakiti atau yakin saja bahwa ya Allah, saya mendapatkan ujian seperti ini, saya yakin kalau saya bersabar dengan ujian ini, Kau akan memberikan saya yang lebih lagi. Jadi ingat, yang paling utama dan yang paling pokok adalah bagaimana kualitas kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah jauh dan jangan tanggung-tanggung meminta di sini. Minta saja sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya. Jangan kita minta berdasarkan ukuran diri kita. Karena kalau Allah sudah berkehendak, sudah mengatakan jadi, pasti terjadi. Nah, itu yang menjadi paling utama. Kemudian lagi, saya menyarankan kepada adik-adik perempuan di luar sana, kita perempuan hendaknya menjadilah orang yang jauh lebih sabar.
Iya, jauh lebih sabar dalam menghadapi segala macam tantangan, rintangan, hambatan, gangguan, baik dari dalam keluarga maupun di luar sana. Karena tujuan hidup kita itu bukan hanya untuk dalam rumah tangga. Tujuan kita ini adalah jauh, yaitu mau selamat dan mau bahagia dunia akhirat. Jadi kita mengarungi kehidupan rumah tangga ini hanyalah perjalanan. Hanya sebatas perjalanan untuk menjadi orang yang selamat dan bahagia di dunia maupun di akhirat kelak. Dan yang paling utama tentu adalah kehidupan di akhirat sana. Jadi jadilah kita menjadi orang yang sabar, bukan semata-mata agar kita dibalas dengan kesabaran. Atau menjadilah kita orang yang setia, orang yang baik, orang yang pengabdi, orang yang ya bila perlu memperhambakan diri, bukan semata-mata supaya dibalas dengan pasangan kita. Karena dia manusia biasa. Manusia biasa itu tidak luput dari kesalahan dan kehilafan. Ada saja kesalahan, ada saja kehilafan, ada saja kesengajaan. Dan ini bisa jadi adalah ujian bagi kita. Jadi kita di sini intinya adalah yang penting dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak akan tergesa-gesa mengambil kesimpulan dan keputusan. Karena predikat apa coba yang melebihi daripada kebersamaan dengan Allah? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau kita bersama presiden saja, bersama gubernur mungkin, atau dengan pejabat yang lain, bukan main bangganya. Karena kita merasa bahwa bisa jadi problem-problem kita akan terselesaikan dengan kedekatan kita terhadap orang besar. Tapi kalau kita bersama Allah, Masya Allah. Coba, apa yang membuat kita untuk tidak bersuka cita? Pasti kita akan merasakan kebahagiaan terus karena kita selalu merasa bersama Allah. Jadi setiap ujian yang datang, setiap hambatan atau hal-hal yang buruk yang menimpa dalam kehidupan kita, jangan utamakan keegoisan kita. Apalagi sampai ada yang mengatakan bahwa kalau kamu bisa berbuat begitu, lebih-lebih saya. Mau ingin 11-12 dalam hal yang buruk. Nauzubillah min zalik. Bukan itu. Karena tujuan hidup kita ini kan untuk akhirat. Kalau hanya tujuanmu dunia, ya begitulah orang selalu menjawab bahwa orang lain bisa berbuat jahat, saya juga bisa. Nauzubillah min zalik. Untuk apa kamu sudah lihat orang jalannya menuju ke jurang neraka sana, kamu juga terus mau terburu-buru untuk mendahului dia? Kenapa kau tidak berbalik arah? Lebih baik kau terus bersama Allah, memohon perlindungan, minta kesabaran, minta kebaikan. Karena tujuan kita ini adalah diridhoi Allah. Tujuan hidup kita ini diridhoi Allah. Kalau pasangan mah kecil karena itu hanya sekedar sandiwara di dunia. Jadi bersabar, berbuat baik, mengabdi, memberikan yang terbaik. Jangan semata-mata dengan pikiran supaya dibalas dengan kebaikan. Oh, itu nanti akan menjadi orang yang sangat kecewa. Karena kembali lagi seperti tadi bahwa yang kita hadapi ini manusia biasa. Bisa jadi dia lemah iman, bisa jadi dia pada saat itu digerogoti syaitan, bisa jadi dia dalam keadaan stres atau apa. Jadi kita di sini harus menjadi diri kita sendiri, bahwa pada dasarnya kita berbuat baik lillahi ta'ala, sehingga tidak pernah kecewa. Apapun yang kita rasakan, apapun yang kita hadapi, selalu kita hadapi dengan lapang dada dan tawakal kepada Allah, bahwa setiap manusia mempunyai ujian, dan setiap ujian insya Allah bagi yang bersabar akan diberikan balasan yang lebih. Di balik suatu kesusahan, ingat akan datang suatu kebahagiaan. Jadi kalau bahagia jangan terlalu berlebihan, bersenang-senang sehingga lupa dengan kebesaran Allah dan kekuasaan Allah. Begitu pula dalam keadaan susah, jangan terlalu bersusah hati, karena di balik kesusahan akan datang suatu kebahagiaan. Itu mungkin yang hanya saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan sedikit ada hikmah yang bisa dipetik, dan insya Allah kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Dan kesempatan berikutnya mungkin saya akan berbicara kepada kaum laki-laki, khususnya remaja putra yang ingin memilih pasangan hidup dan yang ingin membahagiakan istrinya kelak, demi menuju rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.